Cynthia Bella Pakpahan dan rekan saya. Nama saya Charlina Duwita Sumarmata. Saya Veronica Situmorang. Kami dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini kami ingin menginformasikan seputar tentang kesehatan. Tahukah kamu, tubuh kita sama seperti alat yang canggih, tapi kebanyakan orang salah memberikan bahan bakarnya. Nah, sekarang kami akan membahas mengenai apa itu gizi dan kenapa malnutrisi itu bukan cuma sekedar kurang makan, Tapi juga terkait tentang bagaimana cara kita mengkonsumsi makanan dan bagaimana cara kita menjaga pola hidup agar lebih sehat. Mari simak sampai tuntas ya. Capaian pembelajarannya. Setelah menonton video ini, kami mengharapkan audiens dapat yang pertama mengetahui apa itu gizi dan malnutrisi, yang kedua mampu membedakan gizi dan nutrisi, yang ketiga mengidentifikasi penyebab dan dampak dari malnutrisi, dan yang terakhir mampu menerapkan strategi pola hidup sehat. Nah, teman-teman, apa itu gizi dan malnutrisi? Gizi atau nutrition adalah proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal organ. Lalu, apa itu malnutrisi? Malnutrisi adalah kondisi medis yang disebabkan oleh ketidakseimbangan asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Mengapa gizi itu penting? Gizi penting karena gizi mampu membantu tubuh tumbuh dan berkembang, lalu mampu menjaga daya tahan tubuh, mendukung konsentrasi kita saat belajar, serta mencegah kelelahan dan penyakit. Gizi dan nutrisi itu berbeda. Gizi atau nutrition lebih merujuk pada ilmu atau prosesnya. Ini mencakup hubungan antara makanan dengan kesehatan, sebagaimana tubuh mengolah makanan tersebut, serta perilaku makan manusia itu sendiri. Sedangkan nutrisi atau nutrition merupakan zat kimianya sendiri. Ini adalah elemen yang terkandung dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia sebagai fungsi biologis. Contohnya itu protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air. Penyebab malnutrisi. Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan mengalami nutrisi. Yang pertama itu kondisi penyakit. Penyakit kronis, gangguan penyerapan nutrisi atau malabsorpsi, atau infeksi yang membuat tubuh kehilangan banyak nutrisi. Yang kedua itu faktor pengetahuan. Banyak orang memilih makanan yang salah. Mereka terjebak dalam pemilihan makanan yang praktis namun rendah gizinya, seperti mie instan. Kita merasa memasak makanan itu lebih membutuhkan waktu yang singkat, tapi kita tidak mengingat bahwa mie instan itu sendiri rendah gizinya. Yang ketiga itu kurangnya akses pangan. Ketersediaan makanan yang tidak memadai, baik secara fisik maupun ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke dampak malnutrisi. Malnutrisi adalah kondisi ketika tubuh kekurangan, kelebihan, atau tidak seimbang dalam memperoleh zat gizi yang dibutuhkan. Kondisi ini dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertama ada dampak fisik. Malnutrisi dapat menyebabkan penurunan sistem imun, sehingga tubuh lebih mudah terkena penyakit karena daya tahan tubuh melemah. Hambatan pertumbuhan dan perkembangan, terutama pada anak-anak yang dapat menyebabkan stunting atau gangguan pertumbuhan. Kelemahan otot dan kelemahan kronis, karena tubuh kekurangan energi dan nutrisi penting untuk beraktivitas. Yang kedua ada dampak kognitif dan mental. Kekurangan gizi juga berpengaruh terhadap fungsi otak, seperti menurunnya fokus dan daya ingat, sehingga dapat mengganggu proses belajar. Keterlambatan perkembangan motorik dan intelektual pada anak, karena nutrisi sangat penting untuk perkembangan otak dan kemampuan berpikir. Yang ketiga ada dampak jangka panjang. Jika malnutrisi berlangsung lama, dapat meningkatkan resiko. Yang pertama, penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung saat dewasa. Yang kedua, menurunnya produktivitas. Karena kondisi tubuh yang kurang sehat dapat menghambat aktivitas sehari-hari. Strategi pola hidup sehat untuk mencegah malnutrisi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan gizi yaitu, yang pertama itu kita dapat menerapkan gizi seimbang. Mengonsumsi berbagai jenis makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, sehat, vitamin, dan mineral. Jangan hanya mengonsumsi satu jenis makanan saja. Yang kedua, mengatur pola makan teratur. Makan sesuai jadwal yang membantu tubuh mendapatkan energi yang cukup untuk menjalankan aktivitas. Yang ketiga ada menciptakan lingkungan makan yang nyaman.
Suasana makan yang tenang dan bebas gangguan dapat membantu seseorang menikmati makanan dengan baik. Yang keempat ada melakukan aktivitas fisik secara rutin. Olahraga dapat membantu menyeimbangkan energi yang masuk dari makanan dengan energi yang digunakan tubuh. Yang kelima ada melakukan pemantauan kesehatan. Pemeriksaan rutin seperti mengukur berat badan dan mengecek kondisi kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat membantu mencegah masalah gizi. Kebiasaan makan tidak sehat. Di sini kita dapat melakukan kebiasaan yang perlu dikurangi. Yang pertama itu mengurangi mengonsumsi makanan manis karena dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Yang kedua, porsi makan yang tidak seimbang. Kita dapat mengurangi porsi makan yang tidak seimbang, misalnya terlalu banyak karbohidrat tetapi kurang protein dan sayur. Yang ketiga ada kurang minum air putih yang dapat menyebabkan tubuh kekurangan cairan. Nah, menjaga pola makan sehat dan seimbang sangat penting untuk mencegah malnutrisi. Dengan memenuhi kebutuhan gizi, melakukan aktivitas fisik dan menerapkan kebiasaan hidup sehat, tubuh dapat tumbuh dalam baik dan berfungsi dengan optimal. Selanjutnya, pentingnya mengkonsumsi buah dan sayur. Yang pertama itu kaya akan vitamin dan mineral. Buah dan sayur itu mengandung berbagai vitamin seperti vitamin A, vitamin C, dan vitamin K, serta mineral seperti kalium dan magnesium. Zat gizi tersebut berperan dalam menjaga fungsi organ tubuh yang membantu proses metabolisme serta mendukung pertumbuhan dan perbaikan sel. Yang kedua itu membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kandungan serat dalam buah dan sayur berfungsi untuk membantu kerja usus dalam proses pencernaan. Serat dapat pelancar pergerakan makanan di dalam saluran pencernaan sehingga membantu mencegah gangguan seperti sembelit. Dan yang ketiga, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin, mineral, dan antioksidan dalam buah serta sayur berperan dalam memperkuat sistem imun kita. Antioksidan membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas sehingga tubuh kita mampu menghadapi berbagai gangguan kesehatan. Dan yang terakhir, mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Buah dan sayur menyediakan nutrisi penting yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan, terutama pada anak-anak dan remaja. Kandungan zat gizi tersebut mendukung perkembangan fisik, fungsi otak, serta menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Konsep isi piringku yang kami sediakan di atas layar slide PPT kami, di mana kami bagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama itu kita isi setengah piring, ada sayur-sayuran seperti karena sayur-sayuran itu adalah sumber serat dan vitamin. Lalu kita isi piring kita dengan seperempat piring yang berisi pada protein seperti ikan, ayam, telur, tempe atau tahu, dan kacang-kacangan juga. Seperempat piring kita isi dengan karbohidrat yang terdapat pada nasi, jagung, kentang, umbi, dan yang lainnya. Di sini kami memberi catatan sebelum memakan, kita jangan lupa untuk mencuci tangan, minum air putih yang cukup sekitar 8 gelas per hari, dan batasi makan makanan manis, makan makanan yang tinggi akan garam, dan serta lemak jenuh. Dan yang terakhir itu ada tips praktis untuk anak sekolah. Di sini kami membagi menjadi 4 tips. Yang pertama itu sebagai anak sekolah kita pilih cemilan sehat seperti buah, kacang, roti, dan gandum. Dan yang kedua itu kita minum air putih atau mineral secara cukup sekitar 6-8 gelas per harinya. Yang ketiga itu kita bisa isi setengah piring dengan sayur dan buah. Dan yang terakhir kita harus kurangi minuman manis kemasan.